Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan saya Kiki Sudiana dalam mata kuliah Design Thinking. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas persiapan proyek Design Thinking. Apa-apa saja yang harus disiapkan ketika kita mau mulai melakukan proyek Design Thinking atau pengembangan solusi dengan menggunakan pendekatan design thinking. Setidaknya ada 5 hal yang perlu disiapkan ketika kita mau bikin proyek design thinking. Yang pertama dan paling utama tentu saja harus ada problem, ya, ada problem yang mau disolusikan. Nah, kalau nggak ada problem, ngapain kita bikin design thinking, oke? Nah, problemnya gitu ya. Yang kedua tim, yang ketiga space, bahasa Inggrisnya space, bahasa Indonesianya apa ya? Ruangan mungkin, tapi tidak ada juga yang space virtual yang bisa kita lakukan, maksudnya gitu ya. Ruangan virtual ya. Yang keempat adalah material, sedikit material, alat begitu, dan selanjutnya yang terakhir adalah jadwal. Kita bahas satu-satu ya. Kita bahas satu-satu. Nah, yang pertama adalah problem, gitu ya. Ini yang paling penting. Yang paling penting. Caranya sebenarnya simple. Anda perlu memilih. Anda perlu memilih problemnya apa, area problemnya apa, dan usernya siapa, ya. Yang di sekitar Anda. Di sekitar Anda itu pasti banyak masalah ya, baik di rumah maupun di kantor maupun di lingkungan sekitar begitu. Jadi ya tinggal kita pilih problemnya apa, usernya siapa, lantas dispesifikkan ya. Jadi si problem itu tidak boleh terlalu spesifik tapi juga tidak boleh terlalu global gitu ya. Jadi ya in between lah, di antara tengah-tengah itu begitu ya. Dia bisa problem yang apa namanya. Nah, problem yang worth it untuk dielaborasi itu ada 4 cirinya. Yang pertama adalah dirasakan banyak orang. Banyaknya relatif ya, banyaknya relatif, tapi dirasakan banyak orang, tidak hanya oleh 1-2 orang gitu. Nah, gitu ya. Yang kedua adalah problem itu cukup painful, menyakitkan. Kalau problemnya ada tapi biasa-biasa aja, misalnya kalau nggak disolusikan juga nggak apa-apa, itu nggak usah dielaborasi, tidak worth it untuk dielaborasi, gitu ya. Yang ketiga adalah problemnya itu belum ada solusi efektif yang dirasa efektif ya. Kalau ada problem, lantas sebenarnya solusinya sudah ada Pak, tinggal diimplementasikan. Nah itu nggak usah kita elaborasi, udah pakai aja solusi yang ada, kurang lebih begitu ya. Termasuk juga kalau kita mau bikin sebuah produk begitu, lah produk di luar sudah ada, sudah menjadi solusi, sudah bisa menjadi solusi. Kita mau bikin produk serupa, nah itu bukan suatu produk development yang bagus ya. Kita membuat produk serupa yang ada di pasaran begitu, ngapain gitu ya. Selanjutnya adalah problem yang worth it untuk bisa elaborasi adalah ya kita punya kompetensi atau setidaknya interest untuk mengembangkan solusinya gitu loh. Jadi misalkan kita bekerja di sektor telekomunikasi. Nah, problemnya adalah problem kelaparan di Afrika gitu ya. Iya sih, painful, dirasa banyak orang, belum ada solusi, tapi kita nggak punya kompetensi ke sana, gitu kan? Ya udah, nggak usah kita anukan, nggak usah kita utak-atik lah, maksudnya nggak usah jadi problemnya kita lah, gitu ya, maksudnya biar orang lain saja yang dekat-dekat sana yang memang memiliki kompetensi dan interest di bidang itu. Selanjutnya yaitu problemnya gitu ya, problem yang worth it untuk dielaborasi itu. Selanjutnya user ya, target user yang worth it untuk dielaborasi adalah jumlahnya banyak ya, banyak juga relatif ya, banyak juga relatif. Tapi tidak satu kayaknya ya. Ya misalkan ya banyak lah. Terus yang kedua adalah bisa diakses. Bisa diakses maksudnya bisa dikontak. Untuk apa? Setidaknya adalah untuk melakukan observasi atau interview, ya.
Jika Anda memiliki target user misalkan konglomerat yang susah melakukan evaluasi terhadap portofolio investasinya gitu ya, itu bagus, worth it problemnya, tetapi Anda nggak punya akses ke konglomerat itu. Bagaimana mau melakukan interview, ya kan? Nggak usah deh gitu, nggak usah dijadikan target itu. Kurang lebih begitu ya. Jadi dua. Pertama adalah pilih problemnya, areanya mana, gitu areanya tadi konglomerat investasi, areanya apa, terus lantas dispesifikan. Kira-kira masalah spesifiknya itu apa, gitu ya. Ini perlu Anda diskusikan dengan teman Anda. Gitu. Nah di sini saya sudah mulai butuh tim ya. Nah yang kedua adalah tim. Ini kurang lebih begini ya. Jadi maksudnya problem itu untuk apa? Ya, problem itu untuk digali ya. Digali, dilakukan observasi, dilakukan interview terhadap usernya atau terjun langsung. Anda terjun langsung. Nanti output dari problem ini adalah ya problem itu ya. Maksudnya pain point-nya, problemnya apa saja sih? Sama nanti mungkin ketemu segmennya yang lebih spesifik begitu. Dari situ baru kita define dan lantas proses-proses selanjutnya. Kan ada 5 tahapan di design thinking itu. Nah, yang diperlukan adalah sensitivitas terhadap masalah ya. Kita mesti sensitif, orang siapa, segmennya apa, masalahnya apa gitu. Terus nggak ngejudge kayaknya ini, kayaknya itu masalahnya. Itu nggak boleh ngejudge ketika kita melakukan observasi atau interview. Terus juga tidak asumsi ya, tidak juga asumsi. Nah ini sekilas tentang problem lah ya. Sekilas ini slide bonus tambahan. Selanjutnya adalah yang kedua adalah tim, ya tim. Design thinking itu salah satu cirinya dia prosesnya adalah kolaboratif, which is perlu tim dengan latar belakang yang berbeda-beda, ya. Jadi sangat tidak disarankan kita membentuk tim yang terdiri dari orang yang latar belakangnya sama semua atau sifatnya sama semua, gitu ya. Orang marketing ngumpul, orang marketing membahas problematika di marketing. Kayaknya susah deh dapat insight baru, gitu ya. Orang engineering kumpul sama orang engineering membahas masalah engineering juga susah, gitu. Nah, setidaknya dari referensi yang ada, setidaknya orang yang ragam orangnya itu dia punya 3 skill setidaknya. Sebelah kiri ini ya, dia punya 3 skill. Yaitu skill berkomunikasi. Ini nanti di awal ya, di awal ketika melakukan empati, proses empati dia dibutuhkan. Lantas juga ketika tes juga akan dibutuhkan untuk ngomong, minta orang untuk ngetes produk kita. Itu tahap keempat. Selanjutnya juga orang yang punya kreativitas, skill kreativitas. Ini ketika ideasi itu akan dibutuhkan, gitu, mengenerate kira-kira butuhnya apa, gitu. Walaupun sebenarnya sama-sama ya, semuanya juga akan butuh memberikan ide semua orang yang ada di dalam tim itu, gitu ya. Tapi kalau ada memiliki satu orang yang memiliki, kalau semuanya kering idenya, kan kayaknya harus ada satu orang yang bisa merangsang keluarnya ide, gitu ya. Terus yang ketiga adalah memiliki kemampuan melakukan prototyping, ya. Misalkan pakai prototypingnya sudah pakai wireframe, udah pakai aplikasi begitu, itu akan butuh orang-orang atau setidaknya yang pintar menggambar begitu ya. Nah itu. Nah dari tim ini bisa juga pakai pendekatan pembentukan tim startup yang ala Dave McClure. Dia menyebut startup yang bagus itu setidaknya terdiri dari 3 tipe orang. Yang pertama adalah hustler, kedua hipster, ketiga hacker. Hustler itu yang ngerti marketing sama bisnis. Lantas hipster itu orang yang ngerti desain, user experience, dan kreatif. Hacker itu orang yang ngerti engineering sama development, termasuk juga prototyping di dalamnya. Gitu ya. Jadi ini adalah bahasa yang umum nih. Tim startup ala Dave McClure itu hustler, hipster, hacker.
Nah, gitu ya. Jadi ketika membentuk tim, jangan semuanya orang marketing, semua orang pintar ngomong, semua gitu. Atau orang yang kreatif semua. Itu susah, susah nanti jalannya. Oke, bagi-bagi peran ya. Selanjutnya adalah ruangan, space. Eh, Space itu adalah bisa artikan ruang fisik. Kalau misalkan proyeknya dilaksanakan secara fisik, ini adalah contoh yang ada di gambar itu adalah contoh ruangan yang bentuknya fisik ya. Jadi ada ruangan dedicated, ada meja diskusi, ada space apa dinding untuk menempelkan hasil temuan, hasil diskusi ini kelihatan ya. Oh, di dinding ini kelihatan tuh hasil diskusi, ruangan, terus ini persona disebutnya gitu ya. Ada dinding buat nempel-nempel gitu ya. Namun dalam perkembangannya design thinking ini juga bisa dilakukan secara virtual ya, walaupun memang lebih asik kalau sebenarnya kalau ketemu fisik sih. Jadi bisa pakai pakai Miro, Mural, Google Jamboard atau bahkan Google Slide ya, yang bisa diakses bersama-sama secara virtual barengan ngerjakan di situ gitu maksudnya gitu ya. Jadi bukan PowerPoint yang offline gitu ya. PowerPoint bisa tapi tidak offline, tapi bisa ngumbek-ngumbek bareng-bareng di situ gitu ya. Nah, tapi ya kalau virtual ya perlu juga meeting yang bersamaan ya untuk ngecek dan diskusi virtual. Begitu ruangannya, soal ukuran relatif ya. Space itu kalau dindingnya terbatas biasanya pakai kertas-kertas gitu di apa namanya bukan dilipat kayak flip chart gitu ya, bisa pakai flip chart dilipat lagi gitu ya. Ruangan ukurannya ya relatif lah, disesuaikan dengan jumlah tim membernya ya gitu. Atau kalau enggak ya pakai virtual aja nih, pakai Miro, Mural, Jamboard atau yang lain. Selanjutnya nomor 4 adalah material. Nah, kalau proyek ini dilakukan secara fisik, maka butuh kertas sticky notes yang ditempel-tempel tadi, lantas spidol, ya spidol. Nanti sticky notes-nya itu spidol itu buat nulis di sticky notes ya, kecil tapi makanya pakai spidol supaya apa? Supaya bisa dilihat dalam jarak lebih dari 1 meter begitu. Lantas alat tulis yang yang umum ya bolpen, pensil, kertas A0 buat nempel-nempel di dinding, 4 buat tulis-tulis sendiri. Lantas ada dinding, ada gunting lem dan lain-lain untuk paper prototyping. Dan kali kita sudah pada tahap prototyping. Lantas ada timer, ya sama namanya ada voting dot sticker. Dia stiker bulat kecil-kecil yang bisa ditempel-tempel di dalam kertas sticky notes ketika kita mau voting. Ada namanya itu. Lantas kalau yang virtual, kalau misalkan mau menggunakan space-nya virtual, ya pakai akun Miro, Mural, atau Jamboard. Di dalam Miro itu sudah lengkap ya. Ada voting dot stikernya, ada timernya, lantas bahkan ada template-nya di dalam Miro itu, template design thinking ya. Lantas juga aplikasi-aplikasi yang bisa digunakan untuk prototyping, misalkan Proto.io, Figma, Wix, bahkan PowerPoint sampai bisa pakai prototyping. Misalkan kita mau bikin aplikasi yang bisa diklik-klik-klik begitu, itu kan bisa simple ya. Atau kalau yang bentuknya fisik, prototype fisik ya bisa pakai printer 3D atau CNC mungkin atau yang lainnya. Begitu. Yang terakhir adalah jadwal ya. Dalam jadwal ini memang kalau di dalam design thinking tidak ada panduan yang pasti harus selesai dalam berapa lama gitu. Beda dengan design sprint. Kalau design sprint itu 5 hari misalkan gitu ya. Kalau design thinking karena dia bentuknya adalah mindset gitu, enggak harus selesai 5 hari sekian hari enggak gitu. Kalau Scrum itu ada 2 minggu, 1 bulan dan lain-lain itu ada waktunya gitu ya. Tapi kalau design thinking karena dia pola pikir kan. Yang penting adalah kita butuh jadwal ya. Kapan mau interview, janjian, kapan mau brainstorming, kapan mau validasi, kapan mau prototyping, tes dan lain-lain. Gitu dan itu perlu disepakati ya di dalam timnya.
Begitu mungkin teman-teman sekalian, kuliah kita mengenai persiapan dalam design thinking, dalam melakukan yang perlu kita siapkan sebelum melakukan design thinking. Semoga dapat dipahami, bermanfaat, dan kalau ada yang kurang jelas silahkan ditulis di dalam kolom komen di bawah ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.